Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Barka, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Bu Arsi. Alhamdulillah baik-baik ini. Ibu Arsi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali ini Pak. Baik, pada siang hari ini karena Pak Barka ingin melakukan coaching ya dengan Pak Arlis, berhubung saya menjadi observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Barka. Nah, yang pertama mengenai praktik coaching kemarin, bagaimana perasaan Pak Barka melakukan praktik coaching kemarin? Perasaannya ya ternyata coaching itu kegiatan yang menyenangkan, bukan menyeramkan. Sangat senang sekali ketika kita menjadi coach atau kita menjadi coach, peran sebagai coach itu sangat menyenangkan dan menyenangkan. Berarti menyenangkan ya Pak. Semoga untuk kali ini juga lancar melakukan coach dan coaching dengan Pak Arlis ya, dengan Pak Arlis. Nah selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Pak. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Pak Barka sendiri, ada tidak hal yang masih kurang yakin untuk dilakukan oleh Pak Barka? Kalau dari praktek kegiatan coaching yang lalu ya, saya merasa ini mendengarkan dengan aktif itu yang masih jadi catatan bagi saya itu yang harus diperbaiki. Berarti masih ada PR menurut Pak Barka sendiri yang kurang maksimal dalam hal kegiatan mendengarkan secara aktif begitu ya Pak? Iya. Ya. Nah, saya berharap semoga coachingnya berjalan lancar dan masalah yang dihadapi juga bisa terselesaikan ya Pak ya. Nah, menurut Pak Barka sendiri, apa yang ingin Pak Barka capai dalam coaching kali ini? Yang ingin saya capai ini karena eh, tadi saya merasa masih ada hal yang kurang ya. Jadi saya inginkan itu yang 3 kompetensi dalam kegiatan coaching itu, dalam praktek coaching itu bisa tercapai semuanya. Jadi saya bisa present, kemudian saya juga mendengarkan aktif, dan terakhir saya juga eh, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu akan mengungkapkan perasaannya. Baik Pak, semoga berjalan lancar dan selanjutnya saya persilakan untuk Pak Barka dan Pak Arlis melakukan coaching sebagai Pak Barka sebagai coach, Pak Arlis sebagai coaching dan saya akan menjadi observer Pak Barka. Nanti saya akan melihat apakah Pak Barka sudah sesuai alur kita atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi dan semoga lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Ya. Arsi. Selamat siang Pak Arlis nih. Selamat siang Pak Barka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana kabar Pak Barka? Alhamdulillah juga, ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi Pak, ini nih apa nih yang mau diobrolin nih kok tiba-tiba saja memanggil nih. Terima kasih Pak Barka atas waktu dan kesempatannya. Saya ini sudah melaksanakan berbagai metode dan cara dalam pembelajaran, sudah menggunakan metode yang menarik siswa, namun ketika pembelajaran ada siswa yang tidak mendengarkan, bahkan sering mengganggu temannya. Nah ini saya mohon solusi dan masukan atas kejadian-kejadian tersebut. Apakah saya kurang menguasai materi atau ada metode yang lain yang menurut Pak Barka bisa untuk memecahkan solusi saya, permasalahan saya. Baik, jadi siswa itu kelasnya kurang kondusif ya, karena metode Pak Arlis itu sudah mencoba beberapa metode yang menarik, tapi ternyata masih ada siswa mungkin 1-2 yang ramai sendiri di kelas ngobrol mungkin ya. Betul ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang dari posisi sekarang nih, posisi Pak Arlis sekarang nih,
kalau ambillah kata misalnya 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, posisi Pak Arlis ini sekarang berada di angka berapa dalam membuat metode yang menarik untuk siswa? Iya, Pak Baka. Jadi posisi saya dalam membuat metode yang menarik, kalau penilaian diri saya masih berada di nomor 6. Jadi meskipun materi sudah saya kuasai, namun ada beberapa media yang menurut pengamatan saya, siswa tersebut kurang menarik, sehingga dia berusaha mencari tahu teman yang lain dan bahkan mengganggu siswa yang lain. Jadi skala 1 sampai 10 itu Pak Arlis menilai diri sendiri masih di angka 6. Ya Pak. Nah, dari angka 6 itu Pak Arlis mau tingkatkan jadi berapa angkanya? Ya, otomatis untuk agar ilmu tersebut sampai ke siswa akan saya tingkatkan menjadi 8 atau 9 dalam pelaksanaannya, sehingga siswa tersebut nyaman, bisa memenuhi alur cerita dalam pembelajaran di kelas tersebut. Baik, jadi awalnya tadi menilai sendiri angka 6 ya. Sekarang ingin ditingkatkan menjadi angka 9 nih. Nah, apa nih rencana Pak Arlis ini untuk meningkatkan dari angka 6 tadi menjadi angka 9? Rencana-rencananya apa? Ya, terima kasih Pak Barkah. Otomatis saya harus menggali semua potensi-potensi yang ada dalam diri saya, termasuk saya mencoba mengapresiasi dari masukan dari Ombel, dari MGMP, termasuk saya akan browsing dan download dari internet atau sumber belajar yang lain sehingga bisa lebih menarik. Baik Pak Arlis. Jadi ingin mungkin cari referensi kegiatan yang lain ya, baik itu dari internet maupun dari pelatihan-pelatihan yang ada di Kombel secara online itu, Iya, itu webinar dan lainnya. Iya. Ada lagi tidak rencana aksi yang lain ini untuk meningkatkan kompetensi dalam metode belajar sehingga anak-anak itu bisa secara aktif mengikuti pelajarannya? Ya, terima kasih Pak Barkah. Agar lebih senang, kerasan dan nyaman dan fresh, anak-anak akan saya ajak untuk studi tiru ke sekolah yang sudah menerapkan inovasi pembelajaran dengan media yang lain, berkolaborasi dengan sekolah atau instansi yang lain, sehingga siswa tersebut hasanah kedalaman ilmunya akan bertambah dan tidak bosan. Jadi kolaborasi dengan siswa yang lain ya, biar mungkin siswa itu tidak bosan sekali-kali mungkin ya. Dari dua pilihan tadi ya, mencari referensi metode-metode pembelajaran yang menarik di kegiatan yang lain, Kombel ataupun pelatihan-pelatihan di MGMP dan seterusnya tadi, dan studi tiru tadi. Kira-kira prioritas mana nih yang ingin diterapkan oleh Pak Arlis? Kalau saya melihat dari siswa di kelas tersebut, studi tiru ke sekolah lain, sehingga dari studi tiru itu bisa diterapkan di kelas dengan siswa, termasuk dengan teman-teman saya, guru-guru sejawat. Oh baik, yang prioritas utama dalam waktu dekat ini studi tiru nih, yang ingin diterapkan di kelas Pak Arlis ini. Ya. Kira-kira kapan nih bisa melaksanakan ini? Insya Allah setelah asesmen akhir ini, Bapak Ibu Guru sudah selesai koreksi, akan saya bawa ke sekolah yang lebih bermutu, lebih berkualitas, sehingga bisa mudah diterapkan di kelas dan di sekolah saya. Baik, jadi setelah akhir semester ini ya, mungkin dalam waktu dekat ini akan
melaksanakan kegiatan itu study Iya, hero Pak Barka. di kegiatan di sekolah yang lain. Nah, komitmennya seperti apa nih yang Pak Arlis dari Pak Arlis yang sudah utarakan perencanaan tadi, komitmen dari yang sudah direncanakan tadi apa nih? Eh, dengan perencanaan tersebut, insya Allah pembelajaran saya di kelas lebih menarik, terus siswa mudah untuk menangkap ilmu dari saya dan tidak ada lagi siswa yang mengganggu teman yang lain berbicara sendiri karena fokus dari ilmu-ilmu yang saya telah peroleh. Baik, kira-kira ada nih kawan atau siapa nih yang bisa diajak untuk menjaga komitmen Pak Arlis ini? Insya Allah nanti Bapak Ibu atau wali kelas tersebut teman saya sejawat atau kombel dan nanti bisa dipantau secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, jadi banyak ya yang terlibat, nanti melibatkan banyak Ya, insya Allah orang Pak. untuk saling berkolaborasi dari apa yang sudah Pak Arlis rencanakan tadi. Tidak terasa ini kita sudah berada di akhir sesi coaching kali ini ya Pak Arlis. Ya Pak Barka. Ya, terima kasih sekali sudah berbagi pengalaman atas apa yang Pak Arlis alami. Terima kasih lagi, mohon maaf ini waktunya tidak panjang karena memang sesi coaching ini sudah selesai dan kita akan melakukan aktivitas yang lain. Sama-sama Pak Barka, terima kasih atas saran dan solusinya dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk kegiatan coaching pada siang ini Pak Barka dan Pak Arlis ya. Terima kasih sekali sudah melakukan praktik coaching dengan baik dan terlihat alur tirtanya dengan percakapan tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ingin saya garis bawahi di sini percakapan coaching yang sudah dilakukan Pak Barka sebagai coach, menurut Pak Barka sendiri indikator percakapan tadi apakah sudah berhasil atau kalau dibandingkan dengan yang sesi coaching sebelumnya nih ya, ini saya menilai diri sendiri ini sudah mulai lebih baik. Indikator tadi 3 aspek ya? percakapan coaching alur tirta tadi sudah kelihatan, itu mulai menurut saya ini begitu. Oh iya. Nah, baik, dari rencana aksi dan solusi yang tadi sudah Pak Barka katakan kepada Pak Arlis, kemudian memancing Pak Arlis untuk menemukan solusinya, menurut saya juga tadi Pak Barka sudah berhasil mendengarkan dengan aktif ya, karena tidak memberikan label, tidak berasumsi, dan tidak menceritakan pengalaman sendiri, jadi tidak balas curhat, begitu nih Pak ya. Jadi Pak Barka sudah hadir secara penuh, menjadi pendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memancing Pak Arlis untuk mencari solusi atas permasalahan beliau. Begitu. Selain itu, Pak Barka juga tadi bisa menumbuhkan motivasi dari Pak Arlis. Nah, itu sudah baik sekali menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Barka. Nah, yang terakhir, terima kasih kepada Pak Barka selaku coach dan Pak Arlis sebagai coaching untuk praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa menjadi seorang coach seperti yang tadi Pak Barka laksanakan itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi seperti hadir saat itu, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot di mana nanti coaching bisa menemukan solusi sendiri. Jadi bukan kita yang menggurui, tapi kita mengajak coaching untuk keluar dari zona nyamannya, menemukan potensinya. Begitu ya Pak Barka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.